Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abi Elfidan Azari Jabrail, NPM 170319098. Saya akan meresum tentang materi kartografi. Ya, langsung saja ke resum materi tentang kartografi. Yang pertama ada pengertian umum. Kartografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu karto yang berarti permukaan dan grafi yang berarti gambaran. Jadi secara bahasa, kartografi merupakan gambaran dari permukaan. Lalu secara istilah, kartografi adalah ilmu tentang pembuatan peta. Menurut ahlinya, Aryono Prihandito, kartografi adalah sebuah ilmu yang mempelajari peta, dimulai dari pengambilan data di lapangan, pengolahan data, simbolisasi, penggambaran, analisa peta, serta interpretasi peta. Sedangkan orang yang membuat peta disebut kartografer. Kartografer itu mempunyai syarat-syarat, yaitu mempunyai pengetahuan geografi, bidang seni, pengetahuan matematika, dan pengetahuan peta. Lalu, sesuai dengan definisi dari CA mengenai pengertian kartografi, maka lingkup pengertian kartografi dimulai dari pembuatan desain peta, yaitu meliputi beberapa tahapan seperti pembuatan simbol peta, tata letak peta, penggambaran, pemilihan huruf dan teks untuk nama-nama geografis dan proses produksi. Selanjutnya ada yang kedua ada pengolahan data, yaitu penentuan sistem proyeksi peta, penggambaran konstruksi peta, dan pemilihan metode penyajian relief. Dan yang terakhir, yang ketiga ada proses penyajian hasil akhir, yaitu penentuan teknologi kartografi untuk produk akhir. Berdasarkan fungsi suatu peta, maka dapat dikatakan bahwa pekerjaan kartografi adalah mengumpulkan, menganalisis, menyajikan data serta hasil ukuran dari berbagai pola atau unsur muka bumi secara grafis pada skala tertentu, sehingga unsur-unsur tersebut dapat terlihat dengan jelas, mudah dimengerti, atau dipahami oleh pengguna peta. Yang kedua, ada simbol kartografi. Simbol kartografi yang digunakan untuk mewakili data spasial muka bumi pada suatu peta sangatlah penting untuk membedakan data spasial yang disajikan. Data spasial dibedakan atas data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang menyatakan identitas keadaan asli dari data spasial yang diwakilinya. Sebagai contoh, membedakan antara pohon, sungai, jalan, dan pabrik. Yang kedua ada data kuantitatif, yaitu data yang menyatakan identitas dan menunjukkan besaran atau jumlah dari data spasial yang diwakilinya. Lalu ada penyajian simbol. Yang pertama ada simbol titik atau poin. Simbol titik atau poin digunakan untuk mempresentasikan unsur muka bumi atau karakteristik suatu lokasi dan atribut. Aspek dari skala peta sangatlah penting dalam penyajian simbol titik. Bentuk area suatu kota pada skala kecil dapat disajikan sebagai simbol titik, tetapi tidak demikian halnya jika disajikan pada skala besar. Yang kedua, ada simbol garis atau line. Simbol garis atau line digunakan untuk mempresentasikan unsur-unsur muka bumi yang mempunyai bentuk linear atau garis yang memanjang, tetapi bukan suatu area. Yang ketiga ada simbol luas atau area. Simbol luas atau area digunakan untuk mewakili unsur-unsur muka bumi yang berbentuk suatu area dengan batas yang pasti ataupun perkiraan. Lalu, simbol titik kualitatif. Simbol titik kualitatif dapat dibedakan atas yang pertama pictorial atau simbol deskriptif, yaitu simbol dalam bentuk pictorial merupakan bentuk yang mendekati keadaan sebenarnya dari data spasial yang akan disajikan, seperti simbol pohon dan simbol stasiun. Simbol pictorial mudah untuk dimengerti oleh pemakai peta tanpa harus melihat legenda peta. Walaupun mudah dimengerti, tapi untuk membuat desain simbolnya tidaklah mudah. Bentuk simbol pictorial kadang-kadang
cukup sulit untuk menempatkan pada posisi yang tepat pada suatu lokasi di peta. Lalu ada simbol garis kualitatif. Simbol garis kualitatif dapat dibedakan antara simbol deskriptif dan simbol abstrak. Simbol deskriptif yaitu suatu simbol yang digunakan untuk menyatakan unsur-unsur di muka bumi yang bentuknya mendekati keadaan sebenarnya atau mendekati kenyataan di lapangan. Seperti contohnya jalan kereta api dan jalan raya. Lalu ada simbol abstrak, yaitu suatu simbol yang digunakan untuk menjadikan unsur-unsur muka bumi yang mempunyai batas khusus, batas awal, batas khayal, seperti batas administrasi wilayah. Lalu ada simbol luas kualitatif, yaitu simbol deskriptif dan simbol abstrak. Kalau simbol deskriptif itu adalah simbol yang menyatakan unsur muka bumi yang mempunyai area. Contohnya seperti hutan, perkebunan. Lalu ada simbol abstrak, yaitu simbol memberikan identifikasi untuk area dengan suatu jenis tertentu. Yang cara penyajiannya menggunakan screen garis atau titik. Lalu ada simbol titik kuantitatif. Yang pertama ada indikasi harga. Simbol yang menyatakan suatu unsur buatan manusia di muka bumi yang mempunyai suatu harga berdasarkan hasil pengukuran di lapangan atau pengamatan lainnya. Dan satuan harga yaitu simbol untuk menyatakan besaran dari suatu unsur dan diwakilinya dengan suatu satuan harga. Ada proporsional, yaitu suatu bentuk simbol yang ukurannya bertambah besar sesuai dengan pertambahan harga. Ukuran dari bentuk simbol harus proporsional dengan jumlahnya, dan pada dasarnya ukuran tersebut merupakan unsur pembanding yang selalu ada. Bentuk grafik, yaitu penyajian simbol titik kuantitatif dengan menggunakan bentuk diagram. Yang A, grafik berbentuk garis lurus, yang digunakan untuk menyajikan dua komponen yang saling berhubungan. Yang B, yaitu grafik berbentuk batang atau bar graph, digunakan untuk menyajikan data yang mempunyai suatu besaran tertentu terhadap suatu data. Yang C, ada grafik dalam bentuk lingkaran atau pie graph, digunakan untuk memberikan informasi beberapa data dengan persentase yang berbeda pada suatu set tertentu melalui penyajian pada suatu lingkaran. Lalu ada simbol garis kuantitatif. Yang pertama ada harga yang sama atau isolin, suatu bentuk simbol dari data titik-titik pengamatan di muka bumi yang mempunyai harga sama dan dihubungkan dalam bentuk garis. Lalu ada flow line, yaitu bentuk simbol yang digunakan untuk menunjukkan kuantitas atau frekuensi dari unsur-unsur tertentu pada suatu arah. Lalu ada bentuk panah, yaitu suatu simbol yang digunakan untuk menunjukkan suatu pergerakan dari satu tempat ke tempat lain dalam bentuk kuantitas yang disajikan dengan tebal atau tipis lebar panah secara proporsional. Lalu ada simbol luas kuantitatif, yaitu simbol yang di dalam penyajiannya menggunakan screen atau warna untuk menunjukkan kuantitas dari suatu area di muka bumi. Alhamdulillah, penjelasan tentang resume kartografi telah saya jelaskan tadi. Sekiranya ada kesalahan tentang tutur ucap kata atau tentang perbuatan saya, maka mohon dimaafkan karena kesalahan datangnya dari diri saya sendiri dan dari syaitan, dan kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.